Cina terkenal sebagai negara yang sangat tegas memberantas korupsi. Hukuman bagi pelaku kasus korupsi di sana tak main-main, bahkan sampai hukuman mati. Xi Jinping terus menggalakkan kampanye anti korupsi sejak 2012. Para petinggi politik dan militer tanpa pandang bulu disikat jika memang terbukti melakukan korupsi. Terkini 9 jenderal tinggi Cina dipecat dari Partai Komunis Cina karena dicurigai terlibat korupsi. Seperti apa detailnya dan bagaimana persisnya cara yang dilakukan Cina dalam memberantas rasuah ini? Pemerintah Cina memecat 9 pejabat tinggi militernya. Pemecatan ini diumumkan Kementerian Pertahanan Cina pada Jumat 18 Oktober 2025. Mengutip The Independent, langkah ini sekaligus menandai babak baru kampanye anti korupsi besar-besaran yang digagas Presiden Cina Xi Jinping. Juru bicara Kemhan Cina, Zhang Xiaogang menyebut para jenderal yang dipecat melakukan pelanggaran serius terkait nominal uang yang sangat besar. Dari 9 pejabat yang dipecat itu, 8 diantaranya merupakan anggota Komite Sentral Partai Komunis. 9 pejabat itu adalah sebagai berikut. Kasus ini pun telah diserahkan ke jaksa militer untuk penyelidikan lebih lanjut. Pengumuman itu juga muncul hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai mengadakan pertemuan besar di Beijing untuk memetakan tujuan negara 5 tahun ke depan. Salah satu dari 9 jenderal yang dipecat adalah Wakil Ketua Komisi Militer Pusat He Weidong. Kini jenderal berpangkat tinggi kedua di Cina itu telah resmi dikeluarkan dari Partai Komunis dan Militer. He merupakan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat sejak tahun 2022. Ia telah berbulan-bulan tidak terlihat di depan umum, yang biasanya menjadi indikasi pertama ketika seorang pejabat dalam masalah. He Weidong juga merupakan salah satu dari 24 anggota Politbiro, badan tertinggi kedua Partai Komunis setelah Komite Tetap Politbiro. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Komando Teater Timur yang memegang tanggung jawab utama atas operasi melawan Taiwan jika permusuhan pecah. Kampanye pemberantasan korupsi besar-besaran di Cina telah digagas oleh Xi Jinping sejak 2012. Berbagai pengamat menilai langkah ini bertujuan memperkuat loyalitas pejabat militer dan partai terhadap kekuasaan Xi Jinping. Wakil Sekretaris Komite Partai Komunis Cina, He Li, mengatakan korupsi merupakan tantangan tata kelola global yang dihadapi setiap negara dan kehadirannya bak racun dalam masyarakat. Itulah kenapa korupsi harus diberantas karena menghambat kemajuan ekonomi, mendistorsi persaingan, dan melemahkan fondasi tata kelola pemerintahan. Hal ini ia sampaikan dalam Forum Bangunan Global Tongsu 2025 mengutip dari Xinhua. Sementara Wakil Presiden Akademi Inspeksi dan Pengawasan Disiplin Cina, Fan Jihai menjelaskan, upaya anti korupsi Cina difokuskan pada penanganan pelanggaran sejak dini, khususnya dengan menghilangkan birokrasi dan pemborosan yang tidak perlu agar tidak meningkat menjadi korupsi. Sejak 2012, Partai Komunis Cina memperkenalkan aturan 8 poin untuk memperbaiki perilaku para pejabat. Perjuangan melawan korupsi ini terutama difokuskan pada sektor-sektor rentan, meliputi keuangan, energi, tembakau, farmasi, olahraga, dan proyek infrastruktur. Sektor farmasi jadi yang paling menonjol. Bayangkan sebanyak 52.000 kasus telah diajukan, dengan 2.634 orang diantaranya dirujuk ke jaksa. Modusnya bermacam-macam, mulai dari menerima suap, menggelapkan dana asuransi kesehatan, sampai manipulasi jadwal janji temu untuk keuntungan. Hasilnya, Departemen Asuransi Kesehatan berhasil memulihkan dana yang disalahgunakan sebesar 24,2 miliar yuan atau sekitar 56 triliun rupiah. Ditambah rata-rata biaya pemulangan pasien di Rumah Sakit Umum Cina juga turun hingga 5,7% dan biaya pengobatan turun sebesar 12,1%. Selama 2024, Cina memperluas operasi di berbagai sektor lain seperti keuangan, energi, layanan kesehatan, dan olahraga. Sepanjang 2024, 58 pejabat tinggi Cina diperiksa,
Bahkan sebuah kampanye pada April 2024 berhasil mendisiplinkan 433.000 pejabat rendah, dengan 14.000 diantaranya diajukan ke pengadilan. Untuk mereka yang terbukti melanggar, hukumannya tak main-main, bahkan sampai hukuman mati. Salah satu yang terbaru adalah ex-menteri pertanian Cina Teng Renjian yang dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun setelah terbukti menerima suap. Vonis itu dijatuhkan Pengadilan Rakyat Changquan di Provinsi Jilin, Cina Timur Laut pada Minggu 28 September 2025. Tang terbukti menerima uang tunai dan properti lebih dari 268 juta yuan atau setara dengan 626 miliar rupiah antara tahun 2007 hingga 2024. Suap itu menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan rakyat sehingga layak dijatuhi hukuman mati. Hakim menyebut hukuman mati itu disertai penangguhan 2 tahun karena Tang mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan. Saat ini Cina berusaha membongkar praktik-praktik korupsi canggih yang membungkusnya sebagai praktik pasar yang sah. Modus operandi korupsi telah bergeser dari bentuk tradisional seperti menerima suap tunai dan properti ke skema yang lebih kompleks. Skema ini melibatkan akuisisi saham dan layanan berbayar dengan imbalan bantuan ilegal. Sejumlah praktik disamarkan sebagai kegiatan yang sah, termasuk pinjaman swasta dan perdagangan spekulatif. Misalnya dalam satu kasus, ex-wakil gubernur Bank Rakyat Cina Fan Yifei menggunakan perusahaan investasi milik saudaranya untuk mengumpulkan kekayaan secara diam-diam. Cina sedang berperang, bukan dengan senjata, tapi dengan sistemnya sendiri. Korupsi di negara itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi dianggap racun yang merusak fondasi negara. Karena itu perang terhadapnya dilakukan tanpa ampun. Jenderal, menteri, bahkan pejabat tinggi partai sekalipun bisa tumbang tanpa peringatan. Di bawah komando Xi Jinping, kampanye anti korupsi bukan hanya soal moralitas, tapi juga kekuasaan. Mereka yang tak bersih disapu, tapi di saat yang sama barisan yang tersisa semakin loyal. Itulah keseimbangan yang dijaga di tengah ambisi besar untuk menampilkan Cina sebagai negara yang disiplin, efisien, dan tegas pada hukum. Saat ini perang melawan korupsi menunjukkan satu hal, bahwa di negeri dengan miliaran penduduk itu tak ada ruang bagi mereka yang mencoba bermain api dengan kerakusan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.